Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan bahagia. Ikuti YouTube dan Instagram saya agar apabila sewaktu-waktu ada materi dan informasi terbaru, Anda dapat mengetahuinya. Anda dapat mengecek informasi media sosial saya melalui link berikut: bit.ly/Ariesta RP. Oh ya guys, biasain membaca ya, supaya selain kamu tahu ada informasi baru, otakmu jadi lebih terlatih. Oke, kita mulai sharing kita. Let's go! Halo, kita ketemu lagi. Kita sekarang masuk ke materi hukum pidana internasional sesi 3, yaitu mengenai sejarah hukum pidana internasional. Langsung masuk pembahasan saja ya, tidak perlu lama-lama. Sebenarnya kejahatan internasional itu menurut pakar-pakar yang melakukan penelitian telah terjadi pada tahun 405 sebelum Masehi. Pada masa itu yang diadili hanya kejahatan kebiasaan ketika perang. Nah, ini sumbernya dari buku Basyoni dan Skabas. Selanjutnya, pada masa itu konsep tentang kejahatannya masih minim, masih belum terkodifikasi dengan baik. Pada masa itu, peristiwa yang tercatat dengan baik dalam sejarah dan diakui oleh para ahli peneliti pidana internasional adalah kasus Peter von Hagenbach. Ya, dia melakukan kejahatan perang pada masa itu. Kemudian mahkamah yang dibentuk untuk mengadili Peter bersifat ad hoc, bersifat sementara, bukan permanen. Selanjutnya, kejahatan yang dilakukan oleh Peter ini adalah kejahatan perang pada waktu dia menguasai Austria. Jadi kalau kita ngobrol tentang hukum pidana internasional itu dimulai dari kejahatan perang. Jadi tidak heran kalau nanti akan membahas mengenai segala sesuatu mengenai perang, karena memang tidak lepas dari hukum humaniter. Selanjutnya, gagasan untuk mulai mengatur mengenai peperangan dimulai dengan Francis Lieber membuat sebuah aturan perang yang bernama Lieber Code. Lieber Code ini diterapkan oleh Abraham Lincoln pada perang saudara dan perang-perang lainnya yang ada di Amerika, yaitu membuat akhirnya Lieber Code ini menjadi aturan perang pada masa itu. Di sana sudah ada apa yang tidak boleh dilakukan dan apa hukumannya, dan ini hanya berlaku di wilayah Amerika saja, sehingga hanya berlaku internal. Selanjutnya, Lieber Code ini mulai diadopsi oleh pakar perang di Brussels. Mereka ingin mencetuskan Brussels Code, diperkenalkan di Den Haag, kemudian mulai digunakan secara tidak langsung oleh beberapa negara. Nah, ini adalah awal dari ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Gustav Moynier, salah satu pendiri Palang Merah Internasional, memohon agar ada semacam Mahkamah Pidana Internasional. Ia menginginkan adanya tempat untuk mengadili. Kemudian ia menginginkan juga hakim-hakim, komposisi hakim juga mulai diatur. Namun pada masa itu, gagasan dari Gustav Moynier tidak didukung oleh negara-negara di dunia pada saatnya. Namun ternyata terjadi perkembangan teknologi perang. Jadi perang semakin mematikan menggunakan berbagai macam jenis teknologi. Nah, negara-negara di dunia pada masa itu merasa penting untuk memikirkan kembali gagasan dari Gustav Moynier ini. Ya, sebelumnya saya membahas sejarah hukum pidana internasional dalam kacamata sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, kita sekarang membahas mengenai pasca Perang Dunia. Hukum pidana internasional lahirnya bersamaan dengan lahirnya Statuta Roma. Nah, kita tarik mundur, kita kembali ke Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Bahwa pada masa itu terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Jerman, yaitu pembunuhan Yahudi secara massal untuk menghapuskan mereka dari muka bumi. Nah, perbuatan seperti itu sangat tidak disukai oleh negara-negara di dunia. Beriring jalannya waktu, Perang Dunia selesai, berakhir. Namun kejahatan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Akhirnya negara-negara di dunia bersepakat untuk membuat sebuah lembaga bernama
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bersamaan dengan pembuatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lahir juga Pengadilan Pidana Internasional yang sifatnya sementara untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Jerman dan Jepang, bernama Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. Itu adalah pengadilan sementara yang dibuat untuk mengadili para penjahat perang pada masa itu, karena dirasa kejahatan itu melampaui batas kemanusiaan yang ada di kehidupan ini, sehingga perlu diadili. Beranjak dari Nuremberg Trial dan Tokyo Trial, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan dan memberikan gambaran gagasan bahwa supaya besok lagi aman di dunia ini, perlu ada sebuah mahkamah pidana internasional yang permanen. Kalau sebelum-sebelumnya itu sifatnya sementara, maka PBB menginginkan agar ada sebuah mahkamah pidana internasional permanen. Nah, dibuatlah sebuah draft rancangan perjanjian internasional. Nah, perjanjian tersebut disebut sebagai Statuta Roma. Statuta Roma ini agar bisa berlaku efektif, ia membutuhkan ratifikasi. Statuta Roma dibentuk tahun 98, kemudian baru efektif setelah 60 negara meratifikasinya, yaitu tahun 2002. Nah, inilah materi mengenai sejarah hukum pidana internasional yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materi ini sangat rinci, sangat panjang, khas dengan sejarahnya. Namun saya buat seperti ini singkat agar kita mudah memahaminya, bahwa hukum pidana internasional lahir bersamaan dengan Statuta Roma dan Mahkamah Pidana Internasional, bahwa hukum pidana internasional juga erat kaitannya dengan hukum humaniter karena semuanya berkaitan dengan perang. Oke, itu tadi tentang sejarah hukum pidana internasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia dan sehat. Sampai ketemu lagi. Bye.